Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast hari ini. Di sini kita bakal bahas studi kasus yang cukup serius, yaitu lumpuhnya layanan rumah sakit akibat banjir bandang. Jadi ada sebuah RSUD di wilayah pesisir yang masih menyimpan sekitar 80% rekam medisnya dalam bentuk fisik di lantai 1. Nah, pada tahun 2024 kemarin terjadi banjir bandang yang merendam ruang arsip sampai 1,5 meter selama 12 jam. Jadi kebayang ya, dampaknya itu pasti besar banget. Nah, hari ini sudah ada 3 narasumber yang sudah saya undang. Silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sulika Yuni Dasanti dengan NIM 2450013 sebagai Kepala MIK. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Syarajan Abadi dengan NIM 2450003, saya dari pihak hukum rumah sakit. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Nomia Warinda dengan NIM 2400009. Di sini saya berperan sebagai petugas rekam medis. Nah, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, yaitu adalah kerusakan fisiknya. Menurut ibunya, dari sisi manajemen rekam medis, ini separah apa sih dampaknya? Kalau melihat kondisinya itu sudah termasuk kerusakan berat. Berkas yang terendam selama 12 jam biasanya mengalami kerusakan permanen, kertas jadi rapuh, tinta luntur, bahkan berjamur. Yang menjadi masalah, rekam medis itu bukan sekedar arsip biasa, tapi dokumen vital. Jadi ketika rusak, dampaknya langsung ke pelayanan. Berarti bukan cuma soal arsip yang hilang ya, tapi bisa ganggu layanan juga? Betul, tenaga kesehatan jadi kesulitan mengakses riwayat pasien yang seharusnya jadi dasar pengambilan keputusan medis. Nah, kalau dari sisi identifikasi pasien bagaimana? Ini kan cukup krusial ya? Iya, ini sangat krusial. Kalau data rekam medis rusak atau tidak terbaca, identitas pasien bisa jadi tidak jelas. Misalnya nomor rekam medis hilang atau data riwayat penyakit tidak lengkap. Ini bisa beresiko menyebabkan masalah identifikasi pasien. Apakah itu bisa berdampak ke tindakan medis? Betul sekali. Bisa terjadi kesalahan pemberian obat atau tindakan karena informasi dasarnya tidak lengkap. Jadi resikonya bukan cuma administratif, tapi juga keselamatan pasien. Oh, oke. Sekarang kalau kita lihat dari sisi hukum, kalau sampai rekam medisnya rusak seperti ini, apakah rumah sakit itu bisa konsekuensi hukum? Tentunya bisa ya, dan itu tuh cukup serius karena rumah sakit itu kan punya kewajiban untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan rekam medisnya. Nah, hal ini tuh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis itu sendiri. Jadi meskipun ini karena bencana, tetap ada tanggung jawab ya? Ya, tetap ada. Rumah sakit juga harus menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan upaya mitigasi dan pengamanan rekam medis. Kalau tidak ada, bisa berpotensi mendapatkan sanksi administrasi atau bahkan tuntutan dari pasien sendiri. Wah, berarti memang harus ada langkah cepat ya. Dalam kondisi seperti ini, apa yang biasanya dilakukan dalam 24 jam pertama? Biasanya dimulai dari asesmen cepat, lalu evakuasi berkas ke tempat yang aman. Setelah itu dilakukan pemilahan mana yang masih bisa diselamatkan dan mana yang sudah rusak berat. Berkas yang masih bisa dipulihkan langsung dikeringkan dan didata ulang. Kalau untuk ke depan, supaya kejadian seperti ini nggak berdampak besar lagi, solusinya ini kira-kira apa sih? Salah satu yang cukup efektif adalah penggunaan cloud computing. Dengan sistem ini, data tidak hanya disimpan secara fisik, tapi juga secara digital di server yang lebih aman. Nah, selain itu dari sisi kebijakan juga penting. Rumah sakit itu harus punya SOP, mitigasi bencana, dan sistem backup data yang jelas. Oke, dari diskusi hari ini kita bisa lihat bahwa dampak banjir ini bukan cuma merusak fisik arsip, tapi juga berpengaruh ke identifikasi pasien sampai ke aspek hukum. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir pada hari ini, dan juga terima kasih banyak atas insight-nya yang sudah diberikan. Terima kasih. Terima kasih.
Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga podcast hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.